adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang faktor pendukung perekonomian daerah. Nah, ini adalah pelajaran IPAS kelas 5 bab 7. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis perekonomian di daerah. Kalian bisa lihat video itu dahulu baru melihat video ini ya. Kita langsung aja yuk belajarnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kegiatan perekonomian di suatu daerah itu selalu berbeda-beda? Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung perekonomian daerah, yaitu yang pertama ada kondisi geografis, kemudian infrastruktural, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Kita bahas satu persatu yuk. Faktor pendukung yang pertama adalah kondisi geografis. Kondisi geografis suatu daerah itu mencerminkan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, masyarakat di suatu daerah akan cenderung menyesuaikan kegiatan ekonomi itu berdasarkan kondisi alam yang ditinggali. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi itu pasti kebanyakan akan menjadi petani sayuran, petani teh, dan juga peternakan. Kemudian untuk daerah yang dekat pantai itu biasanya akan menjadi nelayan atau petambak garam. Jadi, kondisi geografis itu sangat berpengaruh penting bagi pendukung ekonomi daerah. Faktor pendukung perekonomian daerah yang kedua adalah infrastruktural. Nah, anak-anak, infrastruktural itu merupakan sarana dan prasarana yang berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Contoh infrastruktural adalah jalan raya, jembatan, listrik, dan gedung. Nah, tanpa adanya infrastruktural yang memadai, kegiatan perekonomian suatu daerah itu dapat terganggu anak-anak, dan itu dapat mengakibatkan banyaknya masyarakat yang akan kesulitan untuk memperoleh kebutuhannya sehari-hari. Jadi, infrastruktural atau pembangunan di suatu daerah itu sangat penting. Faktor pendukung yang ketiga adalah sumber daya alam. Anak-anak, ketersediaan sumber daya alam itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat suatu daerah. Nah, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah itu sangat penting untuk pembangunan daerah. Jika sebuah daerah itu memiliki kekurangan sumber daya alam, biasanya perekonomiannya akan sangat sulit berkembang. Sumber daya alam itu dapat membantu daerah berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, melimpahnya sumber daya alam di suatu daerah itu juga dapat didistribusikan atau disalurkan menyeluruh di daerah tersebut sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Faktor yang keempat adalah sumber daya manusia. Anak-anak, sumber daya manusia itu sangat penting dalam perekonomian suatu daerah. Sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan sehat adalah kunci utama untuk menjadi manusia yang lebih produktif. Nah, sumber daya manusia yang terdidik dan terampil ini dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berkualitas. Nah, anak-anak bisa menjadi sumber daya manusia yang terampil dan terdidik dengan cara anak-anak bisa belajar dengan giat dan tekun, sehingga anak-anak bisa jadi manusia yang berkualitas dan juga sukses di masa depan, dan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Faktor selanjutnya adalah teknologi. Anak-anak pasti sudah sering mendengar tentang teknologi dan tidak asing lagi. Nah, teknologi itu sangat memudahkan masyarakat dalam memproduksi suatu barang dengan cepat, mudah, dan dalam jumlah yang banyak. Misalnya pada saat ini, petani menggunakan mesin kombi. Mesin kombi ini digunakan untuk memanen padi, yaitu bisa memotong, memegang, merontokkan, dan membersihkan padi yang dilakukan secara sekaligus. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi ini sangat penting anak-anak untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah. Sekarang itu di mana-mana menggunakan teknologi, termasuk kalian juga belajar menggunakan teknologi, yaitu menonton YouTube, kemudian nyari sesuatu di HP. Semuanya tidak pernah terlepas dari teknologi. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Bagaimana, kalian sudah paham belum tentang faktor pendukung perekonomian daerah? Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.